Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah beserta orang-orang yang dicintai. Ngandung hartos kieu. Lamun urang Ciamis di dunia resep ke para ulama, resep ke orang-orang soleh, maka dipastikan kita akan bertemu dengan orang-orang soleh nanti di yaumil qiyamah. Tapi sabaliknya, namun urang Ciamis ngepen ka Lesti Kejora, ngepena ka Sambo, sama-sama bohong, di prank sa Indonesia. Indonesia aneh, polisi nembak polisi nupaya CCTV. Itulah Indonesia Raya, benar tanda. Namun orang di dunia nak resep ka Sambo, insya Allah orang Ciamis ngerekep di nerakana Allah. Na'udzubillahi min. Apa? Membuat muka yang baru. Marhaban. Menuju syuting, Ustaz Kiai. Sehingga umat Islam semuanya kompak berdiri, semuanya kompak berdiri, semuanya kompak berdiri, dan nanti akan diikuti oleh tim Khobra untuk acara selanjutnya, yaitu Tausyah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Zainal Arifin LC. Kepadanya waktu dan kesempatan marhaban ya marhaban ya nur aini marhaban jadai husaini marhaban marhaban ya marhaban ya nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-taharati ummahatil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu wa ana qaiduhum idza wafadu wa ana khatibuhum idza ansatu wa ana mubashiruhum idza aisu wa ana mustasfi'uhum idza hubisu. Al-karamatu wal mafatihu hina idzin biyadi wa ana akramu waladi Adam ala rabbi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim.
ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Langkung tibayun mangga urang sami manjatkeun puji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur. Shalawat teriring salam mugi Allah limpah curahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah tetapkeun ka para keluargina, para sahabatna. Mugi mudah-mudahan urang sadaya di yaumul qiyamah kain syafaati mantena. Amin ya Allah ya rabbal. Salam kehormatan anu saluas-luasna disanggakeun ka hadratal mukarramin wa sadatal muhtaramin wa ashabal fadilah. Segenap para alimin ulama, para masyayikhin al-kiram, para pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majlis taklim. Ampun tentu disebutkan namina satu persatu, ta'ziman wa takriman li ashabil hujjah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru orang sadaya sing dipaparin yusran barakah ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah bil khusus Bapak Bupati atau yang mewakili yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, juga aparatur pemerintah yang lain. Kita doakan mudah-mudahan para pejabat negara anu hadir di tempat, mugi Allah jantankeun para pejabat anu senantiasa meningkatkan kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia peringatan Hari Besar Islam sekaligus Hari Santri Nasional di Kabupaten Ciamis, kita doakan mudah-mudahan para panitia atas jerih payah serta pengorbanan, baik anu korban harta maupun korban tenaga, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal. Hadirin wal hadirat, para santriyin was santriyat, as'adakumullah. Terus jadi kebiasaan umat Islam, hampir setiap tahun umat Islam memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para kaum santri yang ada di sekitar Kabupaten Ciamis. Dina wengi ayeuna urang sadaya wajib sukacita, wajib bergembira atas lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok sanaos masih keneh aya sebagian umat Islam yang jelas-jelas menyatakan anti maulid. Betul? Pandak sim kuring titip ke para santri, bisi aya di Kabupaten Ciamis umat Islam anu ngomong anti muludan, wayahna ulah titip, ulah haliwu neangan kitab, ulah sibuk neangan dalil, ulah cabok bae heulanan mah. Bener kan? Cabok nu kencang. Beres nyabok sia lupa. Tahun sababna ada ungkapan yang menarik begini. Al-ihtifalu bi maulidin nabi la yahtaju ila dalilin sahih walakin yahtaju ila qalbin sahih. Rayakan perayaan maulid nabi itu tidak membutuhkan dalil yang sahih, tebutuh. Maka besi anu nanyakeun mana nu muludan dalil Qur'an sahihkeun sungutna. Benar tak hendak? Sebab peringatan maulid nabi tidak membutuhkan dalil sahih, walakin yahtaju ila qalbin sahih, akan tetapi yang dibutuhkan untuk peringatan maulid nabi adalah kebersihan hati. Punten dulur, ulahkeun sagede ngayakeun peringatan maulid nabi. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke setiap tanggal 17 Agustus rame-rame memperingati hari kemerdekaan. Betul? Masya Allah, orang Ciamis Agustusan doang nu araredan. Bener dah henteu? Ayakeun lomba panjat pinang aya di dieu? Doang nu gelo. Eta pamudang sarimi sadus jeung tutup panci sampai bebelaan bobolokot jeung oli. Betul apa tidak? Padahal naon hesena lamun peserta mau pakat kate ulah kudu ditaekan eta sarimi dituar we tanggalna. Betul apa tidak? Tuh tingali
berbagai macam perlombaan, berbagai macam pesta rakyat, euforia sebagai bentuk syukur ke Allah. Indonesia dimerdekakan, dianggap wajar oleh rakyat Indonesia. Betul atau tidak? Indonesia dimerdekakan ku Allah atas karunia Allah, atas nikmat dari Allah. Padahal kita sadar Indonesia itu hanya bagian kecil dari dunia. Ketika negara Indonesia merdeka, rakyat bersyukur dengan mengadakan pesta rakyat. Apalagi peringatan Maulid Nabi, di mana diutusnya Rasulullah ke alam dunia. Jelas Allah memerdekakan alam dunia. Minal masyriq ilal maghrib, di masyriq dugi ka maghrib ku Allah dimerdekakan. Tina naon? Minal zulumati ilal nur, tina awalna manusia teu wauh ka Allah jadi kenal kepada Allah. Alhamdulillah. Maka lamun masyarakat Ciamis kamari Agustusan beak 10 juta wajar, mulu dan beak 100 juta wajar. Mulai aing durasi sakit aing juga deh nangtung ulah ini kami dia geser aing ceramah di hadap meja doang guru SD baik tuh tinggal ternyata wajar umat Islam ngayakeun peringatan Maulid Nabi wajar. Kenapa wajar? Yang pertama karena Rasul yang kita peringati tiap tahun lahirnya adalah Rasul yang sangat luar biasa. Hebat, orang teh gaduh Rasul hebat. Leres tanda. Yuk kita buktikan mana kehebatan Rasul kita. Mohon maaf, saya tidak akan ceramah Maulid membahas di mana Rasul lahir jeung iraha moal. Sebab kalau saya ceramah ngadongengkeun, ngariwayatkeun Rasul lahir kapan dan di mana, itu akan terkesan saya penceramah tekstual. Penceramah menang ngapalkeun. Biasana lamun penceramah menang ngapalkeun ongkosna murah. Bener kan? Murah. Yang mah disebut lagi kayak update. Apa yang sedang viral eta nu yang dibahas. Sambo aya bagian nanti. Bapak paling sampo. Yang ini mau ngomong ke Lesti mual. Ya ini ngomongin artis ke level hampura. Lesti mah sapono modern los dulur aing lain baraya lain. Benar kan? Mana bukti kehebatan Rasul kita? Dalam sebuah riwayat, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, samemeh Gusti Allah menciptakan arsy, kolam, lauh mahfud, bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, ternyata cahaya Rasulullah sudah Allah ciptakan. Maka ketika Nabi Adam diciptakan ku Allah di surga, Nabi Adam sempat heran ketika melihat satu sosok nama terpampang di surgana Allah yang selalu bersanding dengan nama Allah. Setiap ayat lapan Allah pasti di sabelana aya ngaran Muhammad. Nabi Adam naros ka Gusti Allah. Gusti ari Muhammad teh saha? Hebat amat eta Muhammad Gusti. Namanya selalu bersanding dengan Allah. Tidak ada golongan nabi dan rasul yang 24 yang namanya disandingkan dengan nama Allah. Itu ayat. Bahkan tidak ada golongan malaikat makhluk yang paling mulia di mata Allah yang namanya bersanding dengan nama Allah. Hanya Rasul kita yang namanya selalu bersandingan dengan nama Allah, bahkan sejajar dengan nama Allah. Maka Nabi Adam laros ka Gusti Allah, Gusti ari Muhammad saha? Hebat amat eta Muhammad. Apakah Muhammad dari golongan malaikat atau Muhammad dari bangsa jin? Dijawab ku Gusti Allah, Adam, Muhammad ketika bangsa anjing, bangsa manusia Adam. Maka ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, nur kangjeng Nabi, cahaya Rasulullah, Allah titipkan di pundak kanan Nabi Adam. Sehingga malaikat anu aya dina surgana Allah sadayana sujud ka Nabi Adam, tapi dibelah tonggongeun Nabi Adam. Nabi Adam naros ka Gusti Allah, Gusti, lima yakifuna khalf haula'i khalfa dhahri ya Rabb. Ya Allah, kenapa malaikat sujud di belakangku ya Allah? Dijawab ku Gusti Allah, Adam, numantak malaikat sujud di pangkeran anjeun sebab di tak-tak anjeun, di pundak kanan anjeun ada cahaya kekasihku kata Allah. Siapa ya Allah? Muhammad.
Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, tolong pindahkan cahaya Muhammad ulah disimpan di pundak. Asa teu sopan ieu malaikat sujud di pangkalan abdi Gusti. Pindahkeun ka payun Gusti. Akhirnya ku Allah dipindahkan cahaya baginda Rasul dari pundak kanan Nabi Adam dipindahkan karena ta'ar Nabi Adam. Spontan malaikat pindah sujudna ke payun Nabi Adam. Nabi Adam kembali bertanya, ya Allah, doang kumaha eta cahaya Muhammad ya Allah. Asa kabita amat hoyong ningali Allah. Tolong ya Allah pindahkan cahaya Muhammad karena tempat anu bisa katingali ku abdi Gusti. Akhirnya ku Allah dipindahkan cahaya Rasulullah dina ta'ar Nabi Adam. Menurut riwayat Allah simpan di telunjuk kanan Nabi Adam. Dina naon cenah Bu? Telunjuk curug katuh. Mentek i curug ulah gagabah. Seukeut i curug. Salah tunjuk, salah akibatnya. Curug. Betul apa tidak? Sebab ternyata di antara jemari manusia yang diberikan kelebihan ku Allah hanya telunjuk kanan. Mana hebatnya telunjuk kanan? Yang pertama, telunjuk kanan diberikan kelebihan sama Allah. Hiji, di mana curug katuh ngacung pasti semuanya akan paham tanpa butuh penjelasan. Di mana curug katuh ngacung pasti ngerti. Saya kasih contoh. Kalau kita ngasih isyarat gini, naon dia artinya? Diem, jempe, repeh, cicing, betul? Pernah orang ngomong cicing ka batur make jempol? Aya nu mere isyarat kieu. Aya nu kieu? KBG pakai cur. Atau kita ngasih isyarat begini. Naon dia artinya? Stres. Di mana curug katuh ngacung pasti paham. Yang kedua, di telunjuk kanan ieu, menurut ahli di bidang kedokteran, ada urat nadi, aya aliran darah anu langsung pusatna ka hate. Nu aya dina curug unggul. Di jempol teu aya, di jari kelingking tidak ada. Tapi di telunjuk kanan ada urat darah, ada aliran nadi anu langsung pusatna kana hate. Apa ini bisa dibuktikan? Bisa. Jajal ibu enjing tunjuk irung salaki ku curug. Jajal tunjuk irung salaki ku curug. Dasar bapak teu masak bisa ngarokok ge meunang ti aing. Lobana kahayang nyandung. Irung anu ditunjuk ku curug anu nyeri pernah ditunjuk irung adalah bareng irungna anu nyeri hati. Makanya pantas ketika kita dalam gerakan sholat pas duduk tahiyat mengucapkan lapan asyhadu alla ilaha illallah, mana nu digerakkan? Pernah orang Ciamis saking sopannya pas tahiyat pakai jempol aya asyhadu alla ilaha illallah, aya nu pakai jempol aya kabeh ge pakai cur. Maka ketika cahaya Rasulullah Allah simpan di telunjuk kanan Nabi Adam. Nabi Adam teu eureun muji ka Allah. Nabi Adam teu eureun ngagungkeun ka Allah saking indah-indahna cahaya baginda Rasulullah. Maka bisa terbayang oleh kita. Andai kata nanti di yaumul qiyamah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memandang langsung wajah Rasulullah, netep langsung wajah baginda Rasul, yakin tidak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmatnya ketika kita diberikan kesempatan memandang wajah Rasulullah. Mudah-mudahan orang sadar dikesakan Allah tepang jeung Rasulullah jaga di yaumul qiyamah. Ya Robbal. Satu. Bukti kehebatan Rasul yang kedua. Ada momen penting anu kedah diemut-emut ku masyarakat Islam ketika peringatan Maulid Nabi. Momen apa? Momen di saat Rasulullah rek wafat. Rasul sebelum wafat dalam sebuah riwayat dicatat Rasul dipasihan uzur ku Allah salami 11 dinten dari pengaruh racun yang diberikan oleh orang Yahudi Khaybar melalui makanan kesukaan Rasulullah. Tuh tinggal Imam Santri Rasulullah ngalaman diracun. Namun orang ningali karena riwayat ini membuat kita harus sadar ternyata siapapun orangnya
yang menyampaikan hukum Allah, siapapun orangnya yang menyampaikan syariat Allah pasti beresiko. Pasti beresiko. Tinggali, jangankan kita manusia biasa, Rasulullah ketika dakwah beresiko. Apa resiko yang Rasul terima? Dihina, dicaci, dimaki, bahkan diancam mereka dibunuh, bahkan Rasul ngalaman diracun. Makanya ajengan ulah sieun. Ieu mah kiai sieun di penjara cemen. Mending pensiun jadi kiai. Betul apa tidak? Betul. Karena beresiko. Rasulullah sakit dari pengaruh racun tersebut. Cek sakaur riwayat, racun yang diberikan oleh orang Yahudi sempat dikepretkan ke malaikat Jibril. Tapi air liurnya sempat tertelan oleh Rasulullah. Sehingga kesehatan Rasul menurun. Dalam keadaan sakit, Rasulullah memanggil sahabat Bilal bin Rabah. Saur Kangjeng Nabi, Bilal, tolong kumpulkan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor untuk berkumpul di masjid sekarang juga. Akhirnya Bilal naik ke luhur masjid ngagorowok tanpa speaker. Suara Bilal terdengar seluruh kota Mekah, Madinah. Kuping sama Madinah. Begitu kumpul para sahabat, sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Rasulullah? Dalam keadaan sakit, Rasul masih sempat mengumpulkan para sahabat. Berarti ada perkara penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Ketika sahabat sudah kumpul, tidak lama Rasulullah keluar di kamarnya dalam keadaan dibopong. Karena Rasul sedang sakit. Rasul naik ke atas mimbar. Di atas mimbar Rasul ngadauh kieu. Wahai para sahabat, dari golongan Muhajirin dan Ansor, mualami deui, saya akan kembali menghadap kepada Allah. Maukah kalian bersaksi nanti di yaumul qiyamah bahwa aku Muhammad bin Abdullah sudah pernah menyerukan dakwah kepada kalian, sudah pernah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Seluruh sahabat menjawab, qalu bala syahidna ya Rasulullah. Cek para sahabat, mohon Gusti, kami siap jadi saksi anjen jaga di yaumul qiyamah bahwa anjen pernah menyerukan dakwah kepada kami, pernah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, wahai para sahabat, bisi aya di antara anjen sadaya yang mempunyai sangkut paut utang piutang dengan Muhammad, tolong selesaikan hari ini juga. Karena aku tidak mau ketika berhadapan dengan Allah masih ada urusan dunia yang belum aku selesaikan. Silakan ngaku. Ketika sahabat ditaruhkan urusan hutang piutang, semua sahabat tungkul. Semua sahabat nangis. Kenapa? Yang pertama, sahabat tunduk karena sahabat sadar Rasul can pernah ngahutang ke sahabat. Yang kedua, sahabat sadar ucapan Rasulullah ini merupakan dilalah bahwa Rasul mualami hidup di dunia. Semua sahabat nangis. Dua. Perkara yang ketiga, saur Kangjeng Nabi, wahai para sahabat, jika ada di antara kalian selama hidup babarengan jeung Muhammad aya nu pernah katoel, pernah katincak, pernah kacibit, pernah tersakiti oleh Muhammad dan ingin membalaskannya, maka aku berikan kesempatan sekarang untuk memberikan balasan itu kepadaku. Kenapa? Karena aku tidak mau ketika berhadapan dengan Allah perkara ini akan menghalangi dan memutuskan rahmat Allah kepadaku. Ketika Rasul menyebutkan perkara anu katilu, tiba-tiba muncul seorang sahabat dari barisan belakang yang bernama Ukasah. Ukasah ia mantan preman anu insaf di zaman Rasulullah. Ibu bapak para santri yang pernah ngaji Majmu Syarif atau Yasin tebal, aya di dinya tah sholawat Said Ukasah atau Akasah. Ukasah nangtung dipengker. Cek Ukasah, punten Rasul. Mangga Ukasah, aya naon? Anjeun tadi nyebatkeun Rasul, sahabaya anu pernah kacibit, pernah katincak, pernah tersakiti oleh Muhammad, jikalau ingin membalaskannya, maka diberikan kesempatan hari ini untuk membalas. Betul Ukasah? Emang anjeun kunaon Ukasah? Saur Ukasah, punten Rasul, saya pernah tersakiti olehmu ya Rasul. Iraha jeung di mana Ukasah? Punten Rasul, ketika terjadi perang Badar, saat itu engkau sedang menunggangi kuda Rasul. Terus di tangan kanan anjeun nyepeng pecut Rasul. Laju eta pecut ketika dipukulkan ke pantat kuda, bukan kena pantat kuda Rasul, tapi kena tonggong saya Rasul. Sampai getihan Rasul, nyeri Rasul.
anjen hoyong kumaha Ukasa. Kalau ini dianggap hutang di mata Allah, maka berikan kesempatan aku untuk membalaskannya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Betul Ukasa, itu hak untukmu untuk membalas. Silahkan maju ke depan Ukasa. Begitu Ukasa ngomong gitu, sahabat melotot kabeh ke Ukasa. Kata sahabat Ukasa, kira-kira si Ukasa, Rasul sedang sakit Ukasa. Apa kata Ukasa? Cicing, urusan aing jeung Rasul ya. Preman bisa dilawan. Akhirnya Rasul kembali memanggil sahabat Bilal. Bilal, tolong ambilkan cambukku yang disimpan di rumah Fatimah. Bilal lompat ke rumah Fatimah, dia nak cambuk. Diserahkan kepada Ukasa. Setelah cambuk dipegang sama Ukasa, kata Rasulullah, silakan Ukasa maju ke depan Ukasa. Ukasa maju ke payung. Di langkah pertama, Ukasa diberhentikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Sambil nangis Abu Bakar berbicara, wahai Ukasa, wayahna Ukasa, tong sampai anjing ngagebuk tonggong Rasulullah, biarkan cambuk itu pukulkan kepada punggung Abu Bakar saja, karena Abu Bakarlah yang lebih layak untuk menerimanya. Abu Bakarlah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakarlah sahabat yang mendampingi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah ketika nyumput di gua Sur. Timpahkan ke Abu Bakar, wahai Ukasa. Apa kata Rasulullah? Ijlis ya Abu Bakar. Abu Bakar, duduk. Iya urusan dengan anjing, tapi urusan saya dengan Ukasa. Abu Bakar pun duduk. Ukasa maju lagi ke depan. Di langkah yang kedua, Ukasa diberhentikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang paling galak, paling tegas Umar. Segala urusan dengan Umar berujung di pedang. Galak Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Ukasa, lamun anjen maju ke payung untuk menyakiti tubuh Rasulullah, langkahi dulu mayat Umar bin Khattab. Dulu di zaman jahiliyah memang Umar benci kepada Rasulullah. Jangankan melihat wajah Muhammad, ngadenge ngaran Muhammad dijadikan perbincangan oleh orang-orang Quraisy. Ngagolak hati Umar hayang ngabunuh Muhammad. Itu dulu di zaman jahiliyah. Tapi karena hidayah dari Allah, rasa benci yang dulu ada sekarang berubah menjadi cinta yang tidak bisa tergantikan. Jajal si Ukasa maju ke depan, modar dia kuai urusan Umar. Galak Umar. Makanya penceramah sok anu leles, berarti ngalah ke Abu Bakar. Jigana aing mah ka Umar ya. Aing mah teu bisa leles. Kudu heuras bae. Benar enggak? Apa kata Rasulullah? Umar, ijlis. Umar, duduk. Umar pun duduk. Ukasa maju lagi ke depan. Di langkah yang ketiga, Ukasa diberhentikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sepupu Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Ukasa, kalau kamu punya niat untuk mengeluarkan darah yang mengalir pada tubuh Rasulullah, ingat Ukasa, seluruh penduduk Arab tahu bahwa darah Ali bin Abi Thalib adalah darah yang sama yang mengalir pada tubuh Rasulullah. Lamun anjeun butuh getih Rasul, silahkan ambil darah Ali. Hayang sabara ember sia Ukasa. Apa kata Rasulullah? Ali ijlis. Ali duduk. Ali pun duduk. Ukasa semakin dekat dengan mimbar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ukasa, sekarang kau sudah dekat dengan mimbarku. Tidak ada lagi sahabat yang menghalangi langkahmu. Silahkan Ukasa, mangga Ukasa, gerak gebugeun eta pecut, gerak gebugeun eta cambuk kepada punggungku supaya urusan urang beres Ukasa. Apa kata Ukasa? Punten Rasul, di saat cambuk ini melukai tubuhku, pada saat itu posisi Rasul sedang di atas kuda, sementara aku di bawah ya Rasul. Lamun hayang adil Rasul, wayahna Rasul turun dulu dari atas mimbar ke bawah. Subhanallah, Rasulullah dipaksa untuk turun dari atas mimbar ke bawah. Sahabat yang ada semakin marah kepada Ukasa. Kenapa? Karena memaksa Rasulullah turun dari atas mimbar ke bawah. Tapi karena Rasul punya akhlak yang sangat luar biasa. Tidak ada makhluk Allah yang mempunyai akhlak melebihi Rasulullah. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, hanya engkau Muhammad yang mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Apa yang Rasul lakukan? Rasul turun di atas mimbar ke bawah.
Sampai di bawah mimbar Rasul masrahkeun tonggongna. Silahkan ukasa. Mangga ukasa. Gerak gebukeun tong eta pecut kana tonggong. Silahkan ukasa, pukulkan itu pecut. Apa jawaban ukasa? Punten Rasul. Di saat cambukmu ini melukai tubuhku, pada saat itu aku tidak pakai baju Rasul. Tidak pakai baju. Maka tolong kalau ingin adil Rasul, wayahna Rasul, buka heula baju anjeun Rasul. Subhanallah. Rasulullah dipaksa untuk melepaskan pakaian. Sahabat yang ada semakin marah. Apa yang Rasul lakukan? Rasul pun melepaskan pakaian, mengikuti apa yang diminta oleh Ukasa. Ketika Rasul membuka baju, nampak kilauan cahaya di balik tubuh Rasulullah. Bahkan para sahabat melihat bekas sayatan pedang di punggung Rasulullah. Tapi satu saat, sahabat semuanya menangis ketika melihat Rasulullah. Di bagian perut Rasulullah, Rasul melingkarkan batu. Rasul nalian batu di nampak tuangan. Perut Rasul diganjel ku batu. Ini menunjukkan ternyata Rasulullah sedang menahan rasa lapar dalam keadaan sakit. Tuh tinggal itu. Lama orang ningali karena riwayat, ya, Masya Allah, kita malu sama Rasulullah. Malu kita sama Rasul. Ternyata Rasul dalam keadaan sakit masih sempat menahan rasa lapar. Ternyata rasa lapar yang dirasakan Rasulullah itu untuk menghilangkan rasa lapar seluruh umat. Sementara kita umatnya yang tidak pernah diberikan lapar sama Allah, sejauh mana orang ngabela agama Allah dan Rasulullah, sejauh mana? Malu kita sama Rasulullah. Ternyata Rasul dulu menahan lapar supaya umatnya tidak kelaparan. Ini sesuai dengan doa Rasul. Rasul pernah ngadoa di Madinah. Tempat ngadoa Rasul dijadikan masjid yang disebut Masjid Ijabah yang ada di kota Madinah. Rasul berdoa 3 perkara. Doa yang 2 diijabah ku Allah, anu hiji mah henteu. Doa yang pertama kata Rasul, ya Allah, jangan kau habiskan umatku karena kelaparan ya Allah. Doa ini diijabah. Doanya diijabah ku Allah, sehingga umat Rasulullah tidak akan pernah ada yang mati karena kelaparan. Mualayan. Sarebu miskin, sarebu susah, dahar mah pasti manggih baik. Betul? Pernah orang Ciamis anu payah kelaparan pernah. Mualayan. Karena rasa lapar umatnya sudah diwakili Rasulullah. Satu. Yang kedua, kata Rasul, ya Allah, jangan kau habiskan umatku karena kebanjiran ya Allah. Yang seperti menimpa kepada umat Nabi Nuh alaihissalam, umatnya beak karena banjir. Umat Rasul tidak akan pernah habis karena kebanjiran. Tsunami hanya terjadi di provinsi Aceh, Jawa Barat aman, betul? Tsunami hanya terjadi kemarin di provinsi Banten, Ciamis aman, betul? Banjir bandang hanya terjadi kemarin di Kabupaten Lebak. Ciamis aman. Umat Rasul tidak akan pernah dihabiskan karena kebanjiran. 2. Doa anu katilu itu diijabah ku Allah. Jadi ijabah. Dijakeun ulah. Dijakeun ulah. Moal marah. Moal kasinggung. Janji. Daek ya. Doa anu katilu. Rasul ngadoa kieu. Ya Allah, jadikan umat Muhammad umat yang bersatu ya Allah. Ya Allah, jadikan umat Muhammad umat yang tidak pernah berselisih ya Allah. Ya Allah, jadikan umat Muhammad umat yang tidak pernah ribut ya Allah. Iya mah ku Allah teu diijabah ku Allah teu diijab. Terbukti umat Rasulullah orang Ciamis hanya gara-gara pilkades tetangga jeung tetangga ribut. Hanya gara-gara pilkades ustad jeung ustad pasea, ustad goblok ceuk aing mah. Syarek mikiran naon tan pasea. Bener kan itu? La ilaha illallah. Urusan pilkades hello. Harisia cager tadi. Yang lebih parah ustad nu eleh ngajak jamaah, mari kita bikin musholah anyar. Ustad tolol. Betul apa tidak? Betul. Akhirnya musolah nu ieu kosong, nu itu henteu pinuh. Nauzubillah min. Maka awas ya titip. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Awas titip.
Di 2024 jangan sampai umat Islam jadi korban politik. Betul? Apa sing hade moal kebel bakal datang nu arare dan anyar ya. Nutara hadir di majlis taklim, hadir di majlis taklim. Betul? Masya Allah. Nutara berjamaah, nggak ada rajin berjamaah, pencitraan. Sudah cukup kita ditipu. Aing kemarin ditipu gara-gara asup solokan. Tipu aing ku eta. Betul atau tidak? Terus terang aing kemarin milih Prabowo, aing kemarin sumpah memilih Prabowo. Unan menang si eta di bae tolong. Katipu aing. Makanya punten. Kita kembali ke riwayat Ukasah tadi. Ketika Rasulullah melepaskan pakaian, kata Rasulullah, "Mangga Ukasah, sekarang bajuku sudah dilepas Ukasah. Silakan Ukasah." Gerak gebuk dan cambuk Ukasah. Apa yang Ukasah lakukan? Ternyata pecut yang sudah dipegang sama Ukasah, cambuk yang sudah dipegang sama Ukasah dilempar ke belakang. Setelah cambuk dilepas, dibuang, Ukasah langsung memeluk tubuh Rasulullah, ditangkap punggung Rasulullah, dicium punggung Rasulullah oleh Ukasah. Sahabat semuanya heran. Apa maksud Ukasah? Di tukang maju ke hareup. Datang ke hareup, Ukasah memaksa Rasul turun dari atas mimbar ke bawah. Nyampe di bawah mimbar Rasulullah, dipaksa melepaskan pakaian. Setelah dibuka pakaian, bukannya dipukul punggung Rasulullah, malah dipeluk oleh Ukasah sambil dicium. Rasul senyum. Kata Rasul, "Wahai para sahabat, lamun anjeun hayang terang ahli surga panggagahna, lihatlah Ukasah. Seorang mantan preman yang insaf di zaman Rasulullah menjadi ahli surga panggagahna." Sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Rasulullah sampai mengatakan Ukasah seorang mantan preman yang insaf di zaman Rasulullah menjadi ahli surga panghebatna. Ukasah berkata di hadapan para sahabat, "Wahai para sahabat, demi Allah, tidak ada makhluk Allah di muka bumi yang berani menyakiti Rasulullah. Tidak ada. Jangankan hewan buas, laler teu mampu nempel kana awak Rasulullah. Laler teu bisa nempel kana awak Rasulullah. Tidak mungkin seorang Ukasah berani menyakiti tubuh Rasulullah yang mulia. Justru inilah kesempatan yang dulu aku nanti-nantikan. Kesempatan bisa bersentuhan langsung dengan kulit Rasulullah, karena saya percaya kulit Rasulullah haram dibeleng ku neraka haram. Dan saya sadar apa yang Rasul katakan, siapapun orangnya yang pernah bersentuhan kulit dengan Rasulullah dalam keadaan iman kepada Rasulullah, maka dipastikan jasadnya bakal haram dibakar oleh api neraka. Kata Ukasah, saya ini takut terhadap neraka Allah, makanya saya ingin menempelkan kulit saya supaya nempel pun dengan kulit Rasulullah, supaya dijaga oleh Allah, dijauhkan dari api nerakanya Allah. Maka bisa dibayangkan oleh kita, andai kata kita hidup bareng dengan Rasulullah, andai kata Rasulullah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, saya yakin semuanya akan berbondong-bondong untuk menempelkan kulit kita dengan Rasulullah. Betul? Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Walaupun orang sadaya terhirup babarengan dengan Rasulullah, walaupun kita tidak pernah hidup sama dengan Rasulullah, masih ada rasa cinta yang kita miliki. Ingat, cinta akan menemukan jalannya. Betul atau tidak? Cinta inilah yang akan mengantarkan kita bertemu dengan orang yang kita cintai. Ingat, ketika seorang Badawi pernah naros ke kanjeng Nabi, "Mata sa'ah ya Rasulullah." Rasul, kiamat kapan Rasul? Rasul ngajawab dengan senyum, "Ma'adadalaha." Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Dijawab oleh orang Badawi, "Ma'adadulaha min katsiri salatin wala saumin wala shadaqatin walakin ahabbu ilaika ya Rasulullah." Kata orang Badawi, "Ya Rasul, saya merasa tidak ada bekal pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah untuk menjemput hari kiamat. Tapi aku hanya bermodalkan cinta kepadamu ya Rasulullah." Apa jawaban Rasul? "Innamal mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba." Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah beserta orang-orang yang dicintai. Ngandung hartos kieu. Lamun urang Ciamis di dunia resep ke para ulama, resep ke orang-orang soleh, maka dipastikan kita akan bertemu dengan orang-orang soleh nanti di yaumil qiyamah. Tapi sabaliknya, namun urang Ciamis ngepen ka Lesti Kejora, ngepena ka Sambo, sama-sama bohong, di prank sa Indonesia.
Indonesia aneh. Polisi nembak polisi nupaya CCTV. Itulah Indonesia Raya. Benar tanda. Namun orang di dunia nak resep kasambo, insya Allah orang Ciamis ngerekep di nerakana Allah. Na'udzubillahi min. Maka dua riwayat ini yang dijadikan dasar pemikiran kenapa umat Islam kudu ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Terlebih di zaman akhir. Ieu umur dunia geus ngakolotan. Memegang agama di akhir zaman, lir ibarat kurang nampak enduk. Lengah sedikit maka telur dipastikan akan jatuh. Satu sisi kita umat Islam bangga. Saya tadi sempat berbicara dengan Pak Asda, Masya Allah, ningali santri kira-kira, Masya Allah, asa jauh keneh ka kiamat. Betul atau tidak? Masya Allah. Maka ini saya akan sedikit memberikan tasdik spirit untuk para santri. Banggalah kita menjadi santri. Bangga orang jadi santri, bangga. Harus bangga. Karena mohon maaf, saya sering menyampaikan di mana-mana. Saya sering mengisi acara perpisahan. Ketika sekolah SMA mengadakan perpisahan, saya diundang untuk ceramah. Saat itu kepala sekolah bilang begini di hadapan saya. Alhamdulillah Pak Kiai, siswa kami di sekolah ini 244 siswa dinyatakan lulus 100%. Ini kebanggaan buat kami Pak Kiai. Disangkana kau yang di alam. Saya katakan begitu saya ceramah. Mik aing nu nyekel, nyakumah aing wae. Benar kan enggak? Saya ngomong, saya bilang mohon maaf Pak. Tadi Bapak katakan 244 siswa dinyatakan lulus dari sekolah ini merupakan kebanggaan. Mohon maaf, aing mah teu atoh saeutik-eutik acam. Kenapa? Karena mereka akan menjadi sampah di masyarakatnya. Betul atau tidak? Mohon maaf saya bilang Pak, saya lebih bangga melihat satu orang santri yang dikatakan cukup ilmu oleh gurunya kembali ke masyarakatnya. Mereka yang akan menjadi warna di masyarakatnya. Betul apa tidak? Tingali satu orang santri dianggap cukup ilmu ku guruna dari mulai ngaji amil, jurmiyah, matan bina, imriti, yakulu, alfiyah, ngasal, ngelal, ngelel, ngolol. Betul. Kembali ke masyarakatnya ala kadar magahan iqra, magahan ngaji, magahan Quran, magahan safinah, magahan fatul mu'in. Jadi dibawa di masyarakatnya. Ini akan menjadi warna di masyarakatnya. Jajal budak SMA becus lah moal. Iya, siap. Betul apa tidak? Maka kunci para santri hari ini kita harus bangga menjadi santri. Alhamdulillah. Walaupun dipandang sebelah mata, betul? Dibebak wae masyarakat ayeuna ya. Aing dendam ya. Memang masalah santri cuma satu dari dulu Pak. Klasik masalahnya Pak Asda. Lain hese ngapalkeun alfiyah lain. Masalah santri cuma satu. Hese kalaku. Hese kana lak. Eta bikang unudaikeun tolol tadi kan baheula. Bener dah teu? Ini aing korban PHP baheula. Tolol. Teu nyahueun eta aing bakal gagah teu nyahueun. Makana awewe anu nolak silu kuring aing mah tinggal kaduhungna. Makan ku si eta. Sakalian curhat yang hareupeun santri. Kan saya belum lama ketemu mantan. Disinilah ada kebanggaan tersendiri ketika seorang santri ketemu dengan mantan. Oh, begitu aing turun tina mobil bagus, untuk mobil blek. Kan gitu mobil bagus mah. Emang angkot mah kerek. Turun tina mobil. Pas nggak lama ketemu mantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantan aing mah. Anu baheula nolak aing kan. Damang cenah Kang Haji sedang. Karena aing dari hati kene baheula ditolak ku sia. Kun eta mantan ngomong ieu bahasana. Masya Allah Kang Haji teu nyangkanya kapungkur mah Masya Allah kupru cenah ih tolol sia. Justru ada mutiara di balik kuprut tolol sia. Aing mah can sombong wae harita mah. Ieu ge can marah wae, can sombong. Bener kan teu? Tinggal fotokan sama kuprut, curah masa depan. Oh, lihat
10 tahun yang akan datang. Betul? Jangan lihat sekarang. Aing baheula kuprut. Bahwa cenah Kang Haji, baheula masalah kuprut. Ayeuna masyaallah. Naik mobil bagus, turun mobil bagus. Alhamdulillah. Allah mah adil. Baheula aing kuprut ayeuna mah gagah. Nya cenah Kang Haji mah bagus nasibna. Neng mah goreng nasi Kang Haji. Ari kitu neng kunaon? Neng mah ngarangda ayeuna Kang Haji lebok sia. Kita ulah macam-macam ka santri mah. Bener tah enggak? Ulah macam-macam ka santri mah kanjut lagi tina emas. Cici. Insyaallah. Ya, dengarkan parawan. Lamun milih suami mendingan milih dijamin bahagia. Ini siapa percaya sih ya? Mantan aja yang saya udah kado ya. Tapi saya dengan tegas mengatakan no way. Nehi kemi nehi. Dengan maka ini kita harus bangga jadi santri. Maka saya sering menyampaikan di mana-mana. Saya bilang ini kesalahan kita. Kita tidak bangga dengan santri. Makanya bagaimana mau maju seorang santri kalau kita tidak bangga dengan santri. Satu sisi kita bangga, Pak. Umat Islam secara jumlah kuantitas di mana-mana semakin banyak. Populasi umat Islam di seluruh dunia, sensus dunia mencatat pemeluk agama Rasulullah jumlahnya sudah lebih dari 1 miliar. Alhamdulillah. Tapi kalau kita mengintip riwayat Imam Bukhari, Rasul pernah mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum. Kata Rasul, mau datang hiji zaman ke arah jadi sadaya, terkecuali itu manusia akan semakin rusak, agama akan semakin hancur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berarti hadis menunjukkan bahwa umat Islam di akhir zaman akan semakin ripuh, Siti, ripuh. Ripuh, tuh tinggal umat Islam ripuh, ayeuna bener enggak? Ibu-ibu kamare gara-gara minyak goreng langka repot, betul? Masya Allah. Luar biasa negara Indonesia cukup dengan keanehan. Ratusan juta hektar kebun sawit di Indonesia, tapi minyak goreng langka. Aneh. Aneh. Pertamina selalu mengklaim mengalami kerugian. Aneh. Kenapa? Karena seluruh rakyat Indonesia anu boga motor butut sampai mobil bagus, setiap beli bensin ke SPBU can pernah ngahutang. Beneran enggak? Selalu bayar cash. Betul. Kok iya aneh Pertamina rugi? Lamun ibarat dagang, barang dagangan habis, duit eueuh, berarti aya tuyul di warung. Beneran enggak? Berarti di Pertamina gak aya tuyul ya, Pak. Aya tuyul eta ieu. Beneran? Belum lama kita masalah minyak goreng, tambah di BBM naik. Repot kabehan. Betul apa tidak? Ibu-ibu BBM naik repot, Bu. Aisyah repot naon? Mobil teu boga motor eueuh. Rek ngabensina naon? Kan Cina Kiai, BBM naik, masa segala ngilu naik. Bener gitu, Bu? Harga beas naik? Naik, Pak? Pak? Naik? Beas naik? Ongkos angkot naik? Ongkos ojek? Samara naik? Bumbu kabeh naik? Ongkos mubalik naik? Ayo saya ceritakan siapa? Haram jadah. Bagian ngomongkan harga biasa naik, bari malotot sia kai ngomongnya. Lebah nanyakeun ongkos mubalik pura-pura tengah deui geus. Maka punten
Ketika BBM naik, banyak rakyat Indonesia nu demo ke istana, betul? Nggak capek-capek. Dah mau boga jeding si eta lagi. Bener kan tuh? Gorowok demo di istana. Tolak kenaikan BBM. Jokowi lagi molor. Bener kan? Tidak perlu kita demo, tidak perlu. Buat apa demo? Lalu bagaimana? Ya apa kita pasrah? Tidak. Kalau pasrah kita putus asa dari rahmat Allah. Lalu bagaimana? Kita harus sadar diri. Pejabat punya Allah, betul? Pemerintah punya Allah, betul? Rakyat pun punya Allah, betul? Pasrahkan ke pemiliknya, pasrahkan ke Allah. Bagaimana caranya? Lewat tengah malam, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, demo ke Allah. Ngadoa ke Allah. Ya, doa apa ini pagahan? Iya ngadoa. Ya Allah, andai kata kenaikan BBM mempersulit rakyat kecil, ya Allah. Ya Allah, andai kata kenaikan BBM membuat rakyat jelata menderita, ya Allah, maka aku mohon kepadamu, ya Allah, persulit para pejabat masuk surganya Allah. Udah kudu repot-repot, betul apa tidak? Ngadoa apa? Di mana para pejabat rek asup surga, siapa aku malaikat? Cek pejabat, ono apa malaikat? Ono apa sia. Baheula keur di dunia sia mempersulit rakyat kecil gara-gara BBM naik. Ketua DPR RI masuk ke surga, tok-tok deui ku malaikat. Kata ketua DPR, ada apa malaikat? Gara-gara sia rakyat jelata jadi tambah menderita gara-gara BBM naik. Kenapa sebabnya? Punten Pak. Belum lama kita luka kita gara-gara COVID, tambah lagi BBM naik. Betul? La ilaha illallah. Ini gara-gara tampara COVID di haram jadah lagi. Ampura, aing denam kasih COVID dia. Mohon maaf, tahun kemarin 60 panggung batal kabeh gara-gara corona. Makanya aing dendam ini. Lamun tahun aing dibatalkeun deui oleh pemerintah gara-gara corona, mending keneh gelut aing terus. Urusan awak aing tambah kuru ya. Betul apa tidak? Betul. Ini kaitannya dengan akidah. Gara-gara corona, berapa banyak akidah umat Islam yang dirusak, betul? Mana buktinya? Ai kana corona sieun ari ka Allah tegableuk ka sieun. Nauzubillahi min. Padahal kita nggak sadar, kita ditipu oleh corona. Betul? Di-prank ku si corona. Dulu pertama corona datang, ribut tidak? Ribut. Setiap stasiun televisi selalu memberikan angka kematian, betul? Nah, di dieu teu adil pamarentah teh. Ari nu paeh diumumkeun, ari kelahiran tidak pernah diumumkan. Kan blow on cai. Bener kan? Karena hukum alam, Pak, angka kematian itu akan berimbang dengan angka kelahiran. Terbukti gara-gara bapak-bapak di lockdown kan loba nu dirumahkeun. Karena siang ngajedog bae di imah, pan eta pamajikan reuneuh deui. Bener kan? Berapa banyak anak-anak yang dihasilkan gara-gara lockdown? Betul? Ingat, justru kita nggak sadar. Gara-gara corona kita umat Islam dikorbankan. 2 tahun anak kita tidak masuk sekolah gara-gara corona, betul? Sekolah dipaksa libur, pabrik jalan terus, betul? 2 tahun Bu, anak kita tidak sekolah. Sengaja tidak belajar 2 tahun. Coba guru kata siapa Pak Kiai? Kan ada belajar online. Belajar online. Ya, dengarkan orang Ciamis. Belajar online itu tidak sesuai dengan kaidah taklim. Man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Sahajalma anu belajar ilmu tina HP, belajar ilmu dari Google, belajar ilmu tanpa seorang guru, maka guruna juri. Guruna kita tertipu, Pak. Hanya gara-gara kebijakan belajar online, berapa banyak generasi kita, anak-anak kita yang dirusak oleh HP. Betul tidak? Kita berbicara fakta. Di rumah sakit jiwa Bogor, 80% pasien rumah sakit jiwa Bogor itu didominasi oleh anak-anak usia sekolah yang kecanduan game online. Kayak banyak kita.
Kita nggak sadar, orang tua nggak sadar, budak laletik diberi HP la ilaha illallah kalatal. Justru gara-gara HP kepekaan anak kita hilang. Betul? Saya kasih contoh, di jalan raya ada tabrakan, ayah tabrakan, ada korban jiwa, lain ditulungan kusnya malah di video blonde. Di Ciamis tetangga rumahnya kebakaran, ayah nu kahuruan bang, lain ngilu mana-mana senes ya kalah di video. Betul apa tidak? Yang lebih parah, bapak kolotnya kersakarat di video ku incuna. Beri di update status. Hai guys, kakek saya lagi sekarat loh guys. Ini kamu kayaknya bentar lagi game over loh guys. Gara-gara HP. Makanya pun gara-gara kebijakan corona kamari umat Islam dikorbankan, sekolah diliburkan, pabrik jalan terus. Betul? Gara-gara corona pengajian banyak yang dibubarkan. Betul? Masjid banyak yang dikosongkan. Betul? Hari pasar rame baik. Benar? Gara-gara corona umat Islam tidak boleh mengadakan peringatan Maulid Nabi, umat Islam teman ngayakan Rajaban, umat Islam teman ngayakan perkumpulan. Hari tangkorak Cina ngabrul unggal poe ke Indonesia. Hello, hari dia cager taedan. Masya Allah. Tuh lihat. Sehingga muncul aturan dan kebijakan yang bertolak belakang dengan akidah umat Islam. Masya Allah, tabarakallah. Eta Satgas Carewek, Satgas Carew, Masya Allah, memberikan aturan. Bapak-bapak, ibu-ibu, menghadapi COVID-19 harap gunakan protokol kesehatan. Pakai 3M. Betul apa tidak? M yang pertama harus menjaga jarak. Ibu jeung bapak gak sare gara-gara corona jarak 1 meter. Bener dan enggak? La ilaha illallah. Anu karunya tukang ojek. Tukang ojek jadi korban yang sangat memprihatinkan. Tukang ojek pre itu bisa ngojek karena dituntut harus menggunakan prokes. Jarak tukang ojek dengan penumpang minimal 1 meter. Aku ngusuk siap penumpang. Yang lebih parah, ini sudah masuk ranah agama. Masuk ranah agama. Sholat di perkotaan, di masjid-masjid kota, jarak makmum dengan makmum 1 meter. La ilaha illallah. Punten. Yang kita khawatirkan adanya aturan jaga jarak. Kita sebagai umat Islam harus peka. Khawatir umat Islam jaga jarak dengan masjid. Khawatir umat Islam jaga jarak dengan majlis taklim. Khawatir umat Islam jaga jarak dengan para ulama. Bukankah kita semua menyepakati ancaman Rasulullah yang sangat jelas? Apa kata Nabi? Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Semua santai apa kan hadis ini? Betul? Sina litanfis, kata satu li ifadati takrib, nuduhkeun karena makna deket. Kata Rasul, mualila deui bakal datang hiji zaman di mana umatku bakal jauh dari ulama, di mana umatku bakal jauh di para kiai. Kapan? Ayeuna. Ayeun anu biasa ibu bapak ngaji mingguan panggih jeung kiai, gara-gara corona pengajian diliburkan, pendak moal jeung kiai. Biasa kita ngaji bulanan keliling kumpul dengan orang-orang soleh, gara-gara corona pengajian diliburkan, kumpul moal jeung orang soleh. Ketika umat sudah jauh dengan ulama, ketika umat sudah jauh dengan rumah ibadah, maka dipastikan umat akan semakin jauh dari Allah. Na'udzubillahi min. Jadi M yang kedua harus menggunakan masker. Jadi aturan edan. Edan cek aing mah. Makanya aing paling nek lamun keur ceramah neuleuh awewe make masker. Nek aing. Nah, sababna uing teh bisa ngabedakeun mana nu geulis mana nu monyong. Kan bingung sia ka aingna. Ieu awe make masker geulis ta monyong. Betul atau tidak? Kenapa tidak masuk akal punten? Coba tingali. Anu sehat wajib pakai masker. Betul? Ari nu gelo bebas.
Nugelo mah beb. Pernah Bapak Asda melakukan peraturan wayahna nugelo di Ciamis tewakan. Wajib pakai masker. Aya instruksi gitu? Mohon maaf, kalau kita mengikuti aturan WHO, kata WHO, penularan virus corona itu penularannya dari orang ke orang. Betul? Kalau penularannya dari orang ke orang, justru orang gila lah yang berpotensi menularkan virus. Namun sababnya orang gila mah awakna kotor. Taraman, tara make baju. Betul apa tidak? Tapi hebatnya nugelo sanajan can pernah make baju, tara asup angin. Beneran? Pernah ibu lihat orang gila siling kerokan? Sugan ke di pasar ulin empok noedan siling kerokan. Orang gila lagi kumpul gitu, tercurhat sesama orang gila, ngobrol. Cek nugelo nu hiji teh, mang, ari mamang geus lila gelona. Lumayan cenah imah gila gelona lila. Sabarapa tahun bang? 20 tahun. Waduh senior sih. Ternyata kalau kita menyikapi corona, kalau dengan logika nggak akan nyampe. Jangankan kita, ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang kimia, sampai saat ini belum bisa menemukan formula yang bisa menyembuhkan corona. Kenapa? Karena menggunakan logika. Urang mah dulu umat Islam pakai pendekatan tauhid. Ada ungkapan menarik seorang mujahid abad ke-20, Syekh Muhammad Mitwali Asy'arawi. Umur 9 tahun sudah hafal Quran. Ungkapannya menarik. Kata Syekh Muhammad Mitwali Asy'arawi, "Tastarihu fit ta'irah wa la ta'rifu qa'idaha, wa tastarihu fis safinah wa la ta'rifu qibtanaha." Anda akan merasa nyaman ketika sudah duduk di kursi pesawat, padahal kita tidak pernah mengenal siapa pilot yang mengendalikan pesawat. Ibu bapak yang pernah naik pesawat, apa kita pernah mengenal siapa pilot yang mengendalikannya? Tidak. Tapi kita bisa anteng, bisa nyaman ketika sudah duduk di kursi pesawat, padahal kita tidak mengenal siapa yang mengendalikan pesawat. Wa tastarihu fis safinah wa la ta'rifu qibtanaha. Anda akan merasa nyaman ketika sudah duduk di atas kursi kapal laut, padahal kita tidak pernah mengenal siapa nahkodanya. Pertanyaan kita malam hari ini, wa kaifa la tastarihu fid dunya wa anta ta'rifu mudabbirah? Apa alasan umat Islam hidup di dunia make jeung kudu sieun ka corona? Kenapa umat Islam hidup di dunia sieun miskin, sieun susah, sieun teu nyatu, padahal kita sudah mengenal siapa yang mengatur manusia di dunia? Saya ngatur orang di dunia. Allah. Anu nyiptakeun urang saha? Allah. Anu nurunkeun corona saha? Allah. Anu nyageurkeun corona saha? Allah. Kenapa kita harus takut sama corona? Betul tidak? Di dia salah. Ketika wabah corona turun, bukan masjid yang dikosongkan, bukan majelis taklim yang dibubarkan. Justru ketika wabah corona datang, deketan Allah, deketan Allah. Ulah dijauhan Allah, ulah dijauh. Logika berpikir sederhana. Ketika kita dikejar anjing galak, montong lumpat, nggak capek-capek sih ya. Lumpat ongkoh, digegel ongkoh ku anjing, betul? Bagaimana cara yang paling aman ketika kita dikejar anjing galak? Kenali pemilik anjing. Wauhan anu gaduh anjing. Ketika kita sudah kenal dengan pemilik anjing, kita tinggal ngomong, "Mam, hati-hati, anjing sia galak ya." Nu bener sih, tuh melotot ka aing. Ketika anjing galak dikendalikan oleh pemiliknya, turut moal anjingnya, ngegel moal ka urang. Deketan Allah. Ternyata lamun ku urang dileuyepan ku akidah, apa yang menimpa negara kita kemarin, ini merupakan fitnah dunia, ciri dunia bakal irna. Saya tanya masyarakat Ciamis, kita percaya dengan hari kiamat? Percaya kan apa kiamat? Manusia nu hirup bakal maut percaya? Yakin nu hirup bakal maut yakin? Punten dulur, ketika kita sudah percaya dunia bakal dikiamatkan oleh Allah, manusia nu hirup bakal dimautan ku Allah, kenapa kita santai dalam urusan ibadah? Kunaon urang geuning loba lalawar akan urusan ngaji? Apa kita punya kenal orang dalam di neraka? Punya kenalan di neraka? Sugan cek orang Ciamis tenang, Kang Haji di Ciamis mah sanajan tara salat tara ngaji ge tenang, punya kenalan orang dalam di neraka. Ya ujung si Sambo. Ripuh sampe ge.
Kupohara manusia hidup di dunia katipu ku dunia, udag-udag dunia ngorbankan urusan ibadah. Padahal kita sadar dunia mah tipu-tipu, besti, tipu-tipu. Tipu dunia. Betul apa tidak? Yuk, coba kita buka mata kita. Kalau kita ingin memahami dunia, sederhana. Falsafah dunia itu ada di lapangan bola. Ayah di lapangan bola. Lihat, pemain bola, beda istilah pemain, beda tugas. Betul? Kita mengenal di lapangan bola pemain striker, penyerang. Tugasnya apa? Mencetak gol. Siapa striker? Presiden. Jokowi striker siapa? Ulah gagabah. Karena dialah yang mencetak gol. Dialah yang membuat kepres. Dialah yang membuat undang-undang. Dialah yang menentukan kebijakan. Betul? Yang kedua, kita mengenal pemain sayap. Apa tugas pemain sayap? Ngumpan bola untuk striker. Betul? Siapa pemain sayap? Menteri. Yang tugasnya membantu tugas presiden. Yang ketiga, kita mengenal pemain gelandang. Tugas gelandang apa? Membangun serangan. Siapa gelandang? Pejabat negara. Gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, itu gelandang. RT mah teh asup detik teh. Ampura teh. RT mah gelandangan baik. Terlalu kecil RT itu. Yang keempat, kita mengenal pemain back. Apa tugas pemain back? Bertahan. Siapa back? TNI Polri. Yang tugasnya mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan NKRI, mempertahankan keamanan negara. Itu tugas TNI Polri. Hansip ke asup. Ampurasip. Hansip terlalu kecil. Makanya Hansip mah bahaya. Tidak diberikan senjata oleh negara. Bahaya. Lamun Hansip nembak, bahaya. Lu dikeker suku. Nu bolong hulu. Hansip. Makanya Hansip mah tara dibeda pistol. Pentungan be Hansip. Paling jago piriwit. Tapi kamonyong siapa nipan piriwit lah. Yang kelima, istilah kiper. Kiper. Apa tugas kiper? Ngejedok di gawang. Betul atau tidak? Siapa kiper? Ustadz, kiai, ulama. Itu kiper. Paling enak jadi kiper. Paling enak jadi kiper. Tekudu ngudag-ngudag bol, tekudu lulumpat, ngejedok. Kiper. Lihat pemain bola. Yang diperebutkan oleh pemain bola di lapangan itu apa? Bola. Sabarah bolana. Itulah gambaran dunia. Bola eta gambaran aqallu minal qalil, barang leutik tinu saeutik anu dipasinikeun ku kabehan. Beloona pemain bola. Beloona pemain bola dijauh diudag-udag. Diudag-ud. Geus deukeut di off. Kan beloon. Naik naon diudag-udag ku sia. Da bahan dioper deui. Betul apa tidak? Lamun aing pemain bola na, bola dijauh diudag we. Geus deukeut di karungan dibawa balik. Tuh ternyata dunia itu seperti bola. Dijauh diudag-udag, geus deukeut di off. Lihat, orang Ciamis yang kerja di Jakarta mabur kajauh ke Jakarta ngudag-ngudag dunia. Padagang subuh kene geus lumpat ka pasar ngudag-ngudag dunia. Tukang ojek poe kene geus ider-ideran neangan dunia. Lihat dunia padagang jeung tukang ojek. Ketika pedagang dapat uang dari pembeli, tukang ojek dapat uang dari penumpang, apakah uangnya dimakan sendiri ku pedagang apa dioper ke anak pamajikan? Kan blow on cek aing. Tek naon diudag-udag ku sia da bahan dioper deui. Betul apa tidak? Sarua aing blow on. Oh, aing ngaku. Aing blow on ya. Selama bulan mah urip beurang peuting, keliling putar-putar. Iya anak pamajikan aing keur molor aing. Beneran tuh. Kan balik tadi aing meureun dibere ku panitia. Sugan.
majikan di Bi mana? Nah, setoran sih ya. Ciamis mana Ciamis? Dioper mal kuai. Blow on aing sarua bae. Tuh ternyata sifat dunia kayak bola. Dijauh di udak-udak, terus deket di off. Kita kembali ke lapangan bola. Ya ngaji diri, lain ngaji kita, ngaji diri. Bola ketika bergulir dari kaki striker ke sayap, ke gelandang, ke back, ujungnya bola bakal berhenti di tangan siapa? Kiper. Dengarkan ulang Ciamis. Ternyata dunia Allah sanajan dipecekal ku pejabat, dunia Allah dikuasai oleh pengusaha, dunia Allah dipegang sama petani, tetap bakal balik kaki. Silakan Anda nyalon jadi presiden, tetap nyalon butuh presiden, butuh doa. Sah nu ngadoakeun kiper, betul atau tidak? Pengusaha sukses ngaluarkeun zakat diserahkeun ka saha? Kiper. Pejabat naik jabatan ngayakeun syukuran ngondang tetangga nyieun sangu sababoko anu ngadoa saha? Kiper deui wae. Patani melak cau ti anakna, melak cau ti anak. Sebab kuring can pernah ada nih patani melak cau indungna, pasti nu dipelakeun anak melakan cau ti leutik nyampe ke gede, nyampe ke buahan, geus buahan nungguan kolot, geus kolot dituar dipeuyeum geus asak dibikeun ka saha? Kiper deui wae. Betul atau tidak? Ternyata jadi kiper itu teu kudu lompat, teu kudu ngudag-ngudag bol. Tapi punten saudara, sanajan kiper teu capek, tugas kiper itu berat. Tugas kiper itu berat. Apa tugas kiper? Menjaga keperawanan gawang supaya tidak bobol. Betul tidak? Jajal kiper lengah, kiper maleng, bola molos ka komplek. Nudi goblok-goblok ku penonton kiper. Betul atau tidak? Yang kedua, kiper walaupun tidak capek, kiper itu gerakannya dibatasi oleh aturan. Kiper mah teu meunang newak bola di luar garis putih. Tidak boleh menyentuh bola di luar garis putih. Kalau kiper maju keluar garis putih, memegang bola, penalti 12 pas. Betul atau tidak? Dan ini sudah terjadi di kita. Kipernya terlalu ke depan. Kipernya ingin mendampingi striker. Kipernya ingin mencetak gol. Kipernya terlalu maju ke depan. Yang terjadi apa? Bobol gawang. Aing menyebutkan ngaran awas ya. Bisa dilaporkan. Siapa yang saya maksud dengan kiper? Ngarti meureun. Betul tidak? Ternyata ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Umat Islam di akhir zaman akan semakin repot karena generasi kita sudah dihancurkan, pendidikan kita sudah dihancurkan, ulama-ulamanya sudah dihancurkan. Na'udzubillahi min. Maka inilah kita harus butuh solusi. Apa solusinya? Di akhir zaman seperti sekarang, jaga kekompakan umat Islam. Terutama saya titip para santri yang tergabung dalam fokus. Jaga kekompakan para santri. Terlebih di 2024 nasib umat Islam sudah di ujung tanduk. Artinya apa? Kalau umat Islam tidak nurut dengan para ulama, umat Islam tidak panut kepada para kiai, dipastikan umat Islam bakal hancur oleh PKI. Maka saya titip, ketika muncul PKI, haram para santri berdiam diri, perang, hancurkan PKI. Betul apa tidak? Awas ya santri, terutama santri can laku ya, nu jomblo, kagok telaku sia, kagok jomblo, mendingan perang ngabelan agama jeung negara. Betul? Siap perang, siap berjuang untuk agama, siap. Maka awas ya, saya titip, di 2024 nasib santri di ujung tanduk. Kalau kita lengah, maka dipastikan umat Islam akan hancur. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua dirasa oleh Allah, dijaga oleh Allah tidak fitnah dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, sesuai dengan kontrak saya dengan panitia, jam 11 saya sudah selesai. Karena insya Allah ada guru kita Habib Ali Ridho, insya Allah Al-Kaf yang akan datang hari ini. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menemani langsung acara karena besok pagi saya sudah ditunggu di Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Belaraja. Dari Tangerang saya malamnya harus berangkat ke Kabupaten Lampung. Tagih lamun enu ngondang ayeuna. Mana balik. Doakan mudah-mudahan perjalanan saya dari
dari Ciamis menuju Tangerang diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu leres eta hidayah ti Allah Subhanahu wa taala, anu lepat dina kadepan pribados mugi agah punten. Akhirul kalam, ikan hiu warna abu-abu. I love you, Bu. Ikan hiu, ikan teri, ikan tuna, ikan tongkol. Itulah nama ikan-ikan di laut. Sekian wallahumma fi ila aqwamil qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilok. Zainal Arifin LC yang telah menyampaikan ilmunya, semoga apa yang disampaikan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Masih semangat? Lanjut. Santri Ciamis. Ikatun